Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebagaimana para nabi maka para wali Allah pun merupakan utusan Allah. Utusan Allah dalam bahasa Arab itu disebut dengan Rasulullah. Hanya saja karena kesalahpahaman kita mengenai istilah ini, karena seringkali Rasul ini ditakrifkan sebagai nabi ya, maka muncul kesan bahwa Rasul pun ditutup. Jadi tidak demikian ya Bapak ibu sekalian. Yang ditutup itu adalah pintu kenabian. Nabi sudah ditutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun utusan Allah yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan Rasulullah, itu belum ditutup. Mari kita ikuti pembahasan ini sampai selesai ya, agar kita tidak salah paham berkenaan hal ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu ayah seseorang dari kalian, melainkan dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan penutup para nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nabi ditutup, Rasul belum ditutup, utusan Allah belum ditutup. Mari kita dalami permasalahan ini dalam kalam hikmah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis pertama di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yamunnu ala ahli dini fi ra'si kulli mi'ah sanah birajulin min ahli baiti yubayyinu lahum amra dinihim." Sesungguhnya Allah menganugerahkan atau mengutus atas ahli agamanya pada setiap pangkal 100 tahun seorang dari ahli baitku yang menjelaskan kepada mereka perihal agama mereka. Hadis kedua, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap pangkal 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui untuk umat ini perihal agama mereka. Hadis ketiga, "Innallaha yuqayyidu fi ra'si kulli mi'ah sanah man yu'allimun nasa dinahum." Sesungguhnya Allah mentakdirkan atau mengutus pada setiap pangkal 100 tahun seseorang yang mengajarkan mereka perihal agama mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini baginda Nabi Muhammad SAW dan beliau ini adalah nabi terakhir, penutup para nabi, menjelaskan dengan gamblang kepada kita semua bahwa utusan Allah itu masih ada. Allah akan mengutus utusannya untuk agama ini di setiap pangkal 100 tahun, di setiap abad. Mereka ini adalah mujaddid, mereka adalah pembaharu agama ini. Apa tugas mereka? Apakah mereka mendatangkan syariat yang baru? Tidak ya Bapak Ibu. Tugas mereka berdasarkan 3 hadis di atas adalah untuk menguatkan ajaran agama ini melalui 3 hal. Yang pertama tabyin, menjelaskan. Yang kedua tajdid, memperbaharui. Dan yang ketiga adalah ta'lim, mengajarkan. Ketiga hal ini untuk menguatkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sempurnakan, apa yang mereka jelaskan. Nah ini kalau kita mengetahui kandungan hadis Jibril ada 3 ya, ada Islam, iman, dan ihsan. Nah di ujung hadis Jibril ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan perihal agama kalian. Jadi Jibril itu adalah utusan Allah. Jibril datang kepada baginda Nabi untuk mengajarkan agama ini yang kandungannya itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi sang utusan, sang pembaharu agama, sang mujaddid itu mengajarkan agama secara penuh dan lengkap. Islam, iman, dan ihsan, syariat, tarekat, dan hakikat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila demikian mujaddid merupakan seorang yang ahli keislaman, ahli syariat. Yang kedua ahli keimanan atau ahli tarekat, dan yang ketiga ahli keihsanan atau ahli hakikat. Jadi mujaddid itu bukan sekedar ahli di bidang keilmuannya, melainkan juga ahli dalam mengamalkan, ahli di dalam merasakan. Nah mereka ini adalah utusan Allah. Kepada mereka inilah wewenang untuk menjelaskan, memperbaharui, dan mengajarkan agama ini diberikan oleh Allah.
Mereka inilah sang mujaddid itu, mereka adalah wali mursyid. Di dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, wa innama syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama'a ummati ka anbiya'i Bani Israel li'annahum kanu muttabi'ina li syari'atil mursal wa huwa Musa alaihi salam likay yujaddiduha wa yu'akkiduha ahkaman min ghairi isyanin bi syari'atin ukhra. Fahakadha ulama'u hadhihi al-ummah min al-awliya yursaluna lil khawas li tajdidil amri wan nahyi wa istihkamil amal ala at-ta'kid al-ablagh wa tasfiyat asli syariah wa hiya fil qalbi mawdi'ul ma'rifah. Bahwasanya baginda Nabi menyamakan ulama atau wali mursyid dari umat ini seperti para nabi Bani Israel. Karena para nabi Bani Israel itu hanya mengikuti syariat nabi yang diutus, yaitu Nabi Musa, agar mereka memperbaharui dan menguatkan hukum-hukum syariat dengan tanpa mendatangkan syariat yang baru. Demikianlah ulama umat ini dari kalangan wali mursyid. Mereka diutus pada kaum Khawas untuk memperbaharui perintah dan larangan dan menetapkan hukum perbuatan di atas penekanan yang paling sempurna dan membersihkan pangkal syariat, yaitu di hati, tempat makrifat. Jadi Bapak Ibu sekalian, para nabi Bani Israel itu seperti Nabi Imran, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini hanya mengikuti syariat nabi yang diutus, yaitu Nabi Musa, agar mereka melakukan pembaharuan, penguatan hukum-hukum syariat itu, namun dengan tanpa mendatangkan syariat yang baru. Jadi Nabi Zakaria itu misalnya, itu beliau tidak membawa syariat baru Bapak Ibu ya. Walaupun Nabi Zakaria itu sebagai nabi, tetapi di dalam bersyariat beliau mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi seperti inilah keberadaan para wali mursyid di kalangan umat Nabi Muhammad. Mereka hanya melakukan tajdid, takkid, penguatan terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi para wali mursyid, beliau hadir sebagai utusan Allah untuk menguatkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, iman, dan ihsan tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa para wali mursyid itu harus diutus? Kenapa juga ajaran agama ini harus dipahamkan ulang oleh mereka yang merupakan utusan Allah di setiap abad itu? Yaitu agar kita sebagai umat Islam tidak gagal paham terhadap agama ini. Agama ini tidak hanya berisi syariat-syariat saja. Islam itu tidak mengandung hukum-hukum zahir saja, tetapi sebagai agama yang sempurna, Islam itu mengandung 3 hal: Islam, iman, dan ihsan, syariat, tarekat, dan hakikat. Mari kita mendengar penjelasan dari Guru Agung Parsa Abhanom. Qad sabaqa an arafna anna maratibal wusuli ila Allahi ala 3 marahilah: Islamun, fa imanun, fa ihsanun. Fal abdu ma dama mashghulan bil ibadati wahdaha fa huwa fi maqam al-Islam aw maqam al-syari'ah. فإذا انتقل العمل إلى القلب بالتصفية والتخلية من الشر والتحلية بالخير والتحقق بالإخلاص فهو في مقام الإيمان أو مقام الطريقة. وإذا بلغ الإنسان مرتبة العبادة لله كأنه يراه فهو في مقام الإحسان أو مقام الحقيقة. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa tahapan sampai kepada Allah itu ada 3 tahapan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Selama seorang hamba sibuk dalam ibadah zahir saja, ibadah syariat saja, maka dia di tahapan Islam atau maqam syariat. Bila amalan zahir berpindah ke hati dengan kesibukan membersihkan dan mengosongkan hati itu dari keburukan, menghiasnya dengan kebaikan, mengokohkannya dengan ikhlas, pasrah dan berserah, maka dia di tahapan iman atau maqam tarekat. Bila sang hamba mencapai tahapan ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka ini ihsan atau maqam hakikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah agama Islam itu bukan hanya berisi syariat, tetapi ada tarekat, ada hakikat. Kita tidak hanya berbicara yang zahir, tetapi kita harus membersihkan hati kita, membersihkan akar atau pangkal syariat itu, yaitu hati kita. Badan kita mungkin sudah bersyariat, sudah beribadah kepada Allah. Badan kita sholat, badan kita membaca Al-Quran. Akan tetapi batin kita, ruh kita, dimensi rohaniah kita, apakah sudah beribadah kepada Allah juga? Apakah ruh kita itu di dalam ibadah syariat itu telah melakukan sulh, telah melakukan
dengan perjalanan menuju Allah. Apakah sholat, zakat, sedekah, dagang, perkawinan sudah ikhlas, sudah berserah, sudah pasrah kepada Allah? Nah, ini kajian batin ya Bapak Ibu. Ini kajian-kajian tarekat. Jadi tahakkuk bil ikhlas. Jadi di tarekat itu at-tasfiyatu wa takhliyatu wa tahakkuk bil ikhlas. Pembersihan batin, lalu mengokohkannya dengan ikhlas, dengan pasrah, dengan berserah. Nah, bila kita sudah mampu berserah, pasrah dan ikhlas, akan terbuka makom ajaran Islam berikutnya, yaitu ihsan. Ihsan ini lebih tinggi lagi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, mengetahui dengan yakin bahwa Allah itu maha ada, bukan dalam gambaran-gambaran imajinasi intelektual. Wah, Allah itu memang ada, tetapi betul-betul berdasarkan pengalaman yang bersifat batiniah, bahwa Allah itu betul-betul dirasakan ada. Nah, ini sebetulnya alat untuk menempuh perjalanan ini yang paling utama itu adalah zikir kepada Allah. Memang zikir itu apabila sampai kepada tahapan yang terdalam, maka akan dipahami, akan dimakrifati hakikat Allah yang sesungguhnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.